Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hari Senin, selamat memulai kembali aktivitas. Jangan lupa untuk yang di rumah aja nonton Siraman Kolbu sekarang juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tayangan yang bermanfaat untuk kita, bisa memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Senang sekali saya Bubi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani kalian semua hanya di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa pagi hari ini kita sudah mengusung satu tema yang nanti akan dibahas oleh Pak Ustadz lewat tausiahnya dan juga oleh Ustadz tamu kita. Tema kita pagi hari ini adalah ketika kita dizolimi. Wah nih Pak Ustadz. Yeah. Kalau Pak Ustadz sering memberitahu, sering menyarankan, menginstruksikan untuk ketika ada orang menzolimi kita, doakan dengan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ketika kita memang, kita kan manusia Pak Ustadz ya, punya hawa nafsu. Ketika kita ingin membalas orang yang menzolimi kita secara langsung, sebetulnya bagaimana itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sangat bagus sekali ketika kita dizalimi. Memang sebagai manusia biasa, pada waktu kita dizalimi itu sebenarnya oleh Allah Ta'ala dibolehkan kita membalas. Boleh membalas tetapi sepadan. Sepadan ya. Sepadan. Nah, pada waktu Allah itu menyuruh kita boleh membalas. Bukan menyuruh ya, boleh membalas tapi sepadan. Nah ini yang susah. Pada waktu mengukur sepadan ini susah. Susah sekali apakah ini sudah sepadan apa belum. Pamannya kita dipukul sekali, kita mukul 2 kali aja udah salah. Itu salah satunya. Tetapi yang paling disukain oleh Allah Ta'ala adalah pada waktu kita dizolimi itu kita malah sabar. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah disinilah kita harus memahami bagaimana sih sebenarnya cara kerja, pahala, cara kerja. Maksud saya adalah pahala itu bagaimana nanti munculnya. Sebenarnya kita mengikuti apa yang ada dalam Quran. Umpamanya salah satu kita itu bagaimana kita sabar atau mendoakan orang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya memang sudah ditulis dalam Quran. Yang sering saya ceritakan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kita disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Jadi orang jahil menyapa kita itu bisa aja dengan makian, bisa aja dengan ejekan, bisa aja kita itu dibully. Ya, dibully, ditertawakan, ingat ya, ditertawakan. Iya. Orang itu tidak sadar bahwa kalau kita ditertawakan itu sebenarnya dia itu mengejek kita. Nah pada waktu dia mengejek kita, nggak usah bingung, tetap aja kita mendoakan agar dia diselamatkan atau kita bertasbih pada Allah Ta'ala. Karena pada saat kita ditertawakan kita sadar di situ sebenarnya banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika kita disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Katakan dengan penuh keselamatan, kita cukup aja serahkan pada Allah Ta'ala agar Allah yang memberikan keselamatan padanya. Keselamatan itu bagaimana? Biarkanlah Allah yang mengatur. Karena memang kita tidak mampu mengatur kehidupan ini, nggak mampu. Serahkan sama Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan orang tersebut. Kalaupun mamanya kita diejek, kita dibully, kita itu dimaki, kita itu disantet, kita diteluh, diguna-guna. Nggak usah bingung, nggak usah ke orang pintar, nggak usah ke ini. Doain aja. Wah, Allah sudah menyuruh qalu salama, qalu salama. Ya katakan dengan penuh keselamatan, doain aja kepada Allah Ta'ala agar orang tersebut diselamatkan. Biar Allah nanti yang ngatur. Allah punya banyak malaikat. Ya, jin itu hanya seperti manusia seperti kita ini aja kok sebenarnya. Jadi tinggal Allah mengatur melalui malaikat, serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang belajar untuk menyerahkan semuanya pada Allah Ta'ala itu dikatakan dapat pahala dari Allah, termasuk takwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi seseorang yang mengalah itu belum tentu dia takut, tetapi dia hanya
takut kepada Allah Ta'ala. Dia hanya mengandalkan pahala Allah nanti di akhirat. Bukan takut, nggak takut. Nggak ada yang takutin kecuali takut pada Allah. Betul, Ya, iya. hanya mulut orang itu apa sih? Kan gitu ya. Iya. Kalaupun diizinkan oleh menghabisi orang tersebut, bisa. Tapi saya milih, saya takwa pada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin. Sehingga ini bisa menjadikan kita mendapatkan pahala besok di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita pagi hari ini seputar tema kita. Silahkan Ustaz Hilman Fauzi. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Anta solatim bisalamin bi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah. Ustaz Danu, Mas Bobi, dan juga pemirsa MNC TV, Siraman Kolbu yang dicintai oleh Allah. Ketika kita dizolimi, banyak pilihan yang bisa kita ambil saat kita dizolimi, disakiti, atau dikhianati. Tadi guru kita Ustaz Danu sampaikan, kita boleh membalas tapi sepadan. Jangan sampai apa yang kita balas tentang kezoliman kepada kita itu melebihi dari apa yang dilakukan kepada diri kita itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya mengajarkan kepada kita ketika dizolimi dengan pilihan-pilihan sikap. Pertama, tentu sikap yang paling mulia adalah memaafkan. Ketika kamu dibanting, siap-siap terpelanting. Tidak penting seberapa sakit rasa jatuh itu, tapi yang paling penting adalah seberapa kuat kita bisa bangkit dari rasa jatuh itu. Dan saat memaafkan, itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Maka ada satu ungkapan yang sangat bagus. Jangan pernah membenci dan juga mendengki kepada orang yang menzolimi kita. Karena jika kita bisa memaafkan, sungguh Allah sedang menaikkan derajat kehidupan kita. Jadi kalau hati kita lapang, Mas Bobi, Ustaz Danu, di saat kita dizolimi, ya kita berikan kesempatan sebagai langkah terbaik untuk bisa memaafkan kesalahan orang itu. Itu yang pertama. Baru masuk yang kedua, mendoakan. Ini levelnya luar biasa. Dizolimi, dia tidak balas untuk menzolimi, tapi dia balas dengan mendoakan kebaikannya. Lihatlah pohon ya, ada pohon mangga. Mungkin ketika seseorang ingin dapatkan pohon mangga yang manis itu dilempar. Tapi yang dibalas oleh pohon mangga bukan lemparan, tapi dengan hadirnya buah mangga yang manis. Mungkin pemirsa pernah dengar kisahnya Rasulullah SAW ketika satu kali Nabi berangkat ke Taif. Di Taif, Nabi malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nabi dilempari dengan batu. Ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi sampai berdarah pelipis Nabi. Ada batu besar hinggap di lutut Nabi sampai Nabi terjatuh. Ketika itu Nabi kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, begitu sulit dakwah ini, begitu sulit dakwah ini. Maka Jibril kemudian datang kepada baginda ketika itu. Ya Rasulullah, di depanmu ada 2 gunung. Maukah aku timpakan 2 gunung ini membalas perlakuan penduduk kota Taif? Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau aku bisa minta, aku hanya ingin mendoakan. Jadikanlah di antara penduduk kota Taif kelak menjadi orang yang paling setia bersamaku. Allahu Akbar. Memaafkan, mendoakan. Baru yang ketiga, ikhlas. Sampai kemudian kita bisa melupakan kezaliman itu. Percayalah, belajar untuk tidak membenci dan mendengki orang yang menyakiti kita. Maafkan saja. Jika kita bisa memaafkan, sungguh Allah akan menghadirkan orang-orang yang bisa mencintai kita pada akhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah lapangkan hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Atas tausiahnya, silakan. Silakan. Duduk.
Terima kasih Pak Ustadz Adu, Pak Ustadz Hilman atas solusinya pagi hari ini ketika kita dizolimi, memaafkan, mendoakan. Mendoakan kepada Allah untuk orang-orang yang sudah menzolimi, biar Allah yang memiliki cara untuk orang tersebut, dan untuk orang yang dizolimi, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin, Allahumma amin.